Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rauda Nastion, STMMSI, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani Gunawan dengan NIM 642116662 dan anggota kelompok kami ada Anissa Agustin dengan NIM 64211829, Fitri Duyanti dengan NIM 64211190, dan Tina Zilviana dengan NIM 64211964. Kami di sini akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu penjualan sayur online berbasis Android Sisposa. Pada Anissa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada pelaksanaan pembuatan aplikasi sayur online berbasis Android. Sisposa bagian dari transformasi digital dalam dunia perdagangan, di mana bisnis tradisional beralih ke platform online untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola belanja konsumen yang semakin beralih ke ranah digital. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sektor pertanian dan distribusi sayur mayur dengan penggunaan aplikasi ini memungkinkan para petani dan pedagang sayur untuk memanfaatkan teknologi guna memperluas jangkauan pasar serta akses yang mudah untuk konsumen. Sisposa diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan kesadaran akan pentingnya konsumsi sayuran segar. Aplikasi ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membeli sayuran langsung dari produsen dengan kualitas terjamin sehingga mendukung tren gaya hidup sehat. Solusi pengembangan yang pertama di sini adalah peningkatan antarmuka pengguna atau user interface sama user experience. Yang pertama, melakukan inovasi desain antarmuka pengguna atau UI agar lebih menarik, responsif, dan user friendly. Memperhatikan pengalaman pengguna untuk memastikan navigasi yang mudah dan wawasan bagi pengguna. Yang kedua, pengembangan aplikasi. Gunakan bahasa pemrograman seperti Kotlin atau Java untuk mengembangkan aplikasi Android. Pastikan untuk memperhatikan keamanan, kecepatan, dan kehandalan aplikasi. Menambahkan opsi pembayaran yang lebih beragam seperti transfer bank, e-wallet, atau pembayaran dengan kartu kredit atau debit. Mengintegrasikan sistem pembayaran yang populer dan terpercaya untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, ini ada fungsionalitas pemesanan. Pastikan pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan sayur melalui aplikasi dengan memilih produk, menentukan jumlah, dan alamat pengiriman. Selanjutnya itu ada pengiriman dan pelacakan. Integrasikan fitur untuk melacak status pesanan dan estimasi pengiriman, sehingga pelanggan dapat memantau pesanan mereka secara real-time. Yang selanjutnya, pengelolaan pesanan. Buatlah panel pengelolaan pesanan bagi pemilik bisnis untuk mengelola pesanan, inventaris, dan pelanggan. Yang terakhir itu ada pengoptimalan performa aplikasi, melakukan pemantauan terhadap kinerja aplikasi secara berkala dan melakukan perbaikan atau peningkatan sesuai kebutuhan membaca keamanan data pengguna dan kestabilan aplikasi agar pengguna merasa aman. Ini yang terakhir. Setelah aplikasi dikembangkan, lakukan pemasaran dan promosi agar lebih banyak orang mengetahui tentang aplikasi ini melalui media sosial, iklan online, atau kerjasama dengan pedagang lokal. Ini ada promosi, ada gambarnya juga di situ, bekerja sama dengan pedagang dan iklan online. Selanjutnya ada manfaat pengembangan. Yang pertama ada manfaat bagi pelaku usaha. Yang pertama di sini ada efisien biaya. Efisien biaya mengurangi biaya yang terkait dengan menjalankan toko fisik seperti sewa, tagihan listrik, dan gaji karyawan. Yang kedua, ada manajemen persediaan yang lebih baik. Sistem informasi penjualan online dapat secara otomatis memperbarui stok dan mengelola persediaan, mengurangi risiko pengurangan atau kelebihan stok. Lanjut, yang ketiga ada jangkauan pasar yang lebih luas. Memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen yang tidak terbatas oleh lokasi geografis, meningkatkan potensi pasar. Yang keempat ada promosi dan pemasaran, memudahkan peluncuran dan manajemen kampanye, promosi dan memasarkan digital yang ditargetkan. Yang keempat ada operasional
Dibandingkan toko fisik, sistem online beroperasi tanpa henti, memungkinkan penjualan bahkan di luar jam kerja normal. Yang terakhir, ada pengumpulan data pelanggan. Memungkinkan bisnis untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan yang bisa digunakan untuk mempersonalisasi, pemasaran, dan meningkatkan layanan. Oke, next. Di sini ada manfaat bagi konsumen. Yang pertama, kemudahan dan kenyamanan. Konsumen dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Yang kedua, ada pilihan yang lebih luas. Dapat mengakses beragam produk dari berbagai penjual dalam satu platform, memungkinkan perbandingan produk dan harga yang lebih efektif. Yang ketiga, ada ulasan dan rating. Dapat membaca ulasan dan penilaian produk dari pembeli lain sebelum pembuatan atau membuat keputusan pembeli, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, ada penawaran khusus. Penawaran khusus, konsumen bisa mendapatkan penawaran khusus atau diskon yang seringkali hanya tersedia secara online. Yang kelima, ada penghematan waktu. Penghematan waktu ini menghemat waktu dengan menghindari perjalanan dan antrian di toko fisik. Yang keenam ini ada metode pembayaran beragam. Menawarkan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman, termasuk kartu kredit, pembayaran digital, hingga COD atau cash on delivery. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tampilan awal aplikasi Sisposa yang pertama akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik Get Start. Kemudian akan muncul halaman login. Di sini adalah halaman login adalah bagian dari sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengautentifikasi pengguna. Pengguna diharuskan memasukkan kredensial seperti nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya, ada halaman registrasi. Di sini pengguna harus mengisi nama lengkap, email, kata sandi pada kolom registrasi ini. Kemudian, yang keempat ada halaman menu. Di sini terdapat pencarian, filter dan urutan, kategori sayuran, detail produk, serta keranjang belanja. Selanjutnya, ada halaman keranjang. Halaman keranjang adalah halaman di mana pengguna dapat melihat daftar produk yang telah mereka tambahkan untuk dibeli dalam aplikasi sistem informasi penjualan sayur online. Pada halaman ini, pengguna dapat mengelola produk yang ada di keranjang, melihat subtotal belanja, mengubah jumlah produk, dan melanjutkan proses pembayaran. Selanjutnya, halaman konfirmasi pembelian. Halaman berikutnya dalam proses transaksi di mana pengguna diminta untuk memeriksa pesanan mereka sebelum menyelesaikan pembelian dalam aplikasi sistem informasi penjualan sayur online. Di sini ada detail produk, metode pembayaran yang bisa dipilih, subtotal pembelian, serta tombol konfirmasi. Kemudian yang ketujuh, ada halaman pembayaran. Halaman pembayaran adalah langkah penting dalam proses transaksi di aplikasi sistem informasi penjualan sayur online. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan pembayaran mereka secara rincian, seperti rincian kartu kredit, untuk menyelesaikan pembelian informasi sayuran. Kemudian di halaman 8 ada
konfirmasi selesai. Halaman konfirmasi sukses adalah halaman yang menampilkan pemberitahuan kepada pengguna bahwa transaksi pembelian produk sayuran telah berhasil dilakukan. Pada halaman ini, pengguna akan menerima konfirmasi bahwa pesanan mereka telah diproses dan akan segera dikirim. Setelah itu ada status pengiriman. Pada status pengiriman adalah informasi yang memberitahu pengguna tentang tahapan atau kondisi saat ini dari proses pengiriman pesanan produk sayuran yang telah mereka beli. Pada halaman ini juga pengguna dapat melacak posisi pesanan mereka, mulai dari diproses, dikemas, dan perjalanan hingga diterima. Selanjutnya yang terakhir ada halaman lacak pesanan saya. Di sini ada fitur yang menampilkan pengguna untuk melacak dan menghubungkan secara real-time posisi dan status pengiriman pesanan produk sayuran yang telah mereka beli. Di sini ada perkiraan waktu kedatangan pesanan, notifikasi pembaruan, kontak dan nama kurir yang mengantarkannya, serta fitur chat. Kita coba ya buat buka prototype-nya. Sekalian aku ngasih tutorial. Oke, sekarang kita masuk ke Get Start. Kita klik Sign in. Habis itu ke sign in yang paling bawah, yang ini. Bukan yang sign in kotak hijau, bukannya, tapi yang paling bawahnya lagi, yang already have an akun itu. Sampingnya kan ada sign in tuh. Ya ini pencet. Habis itu pencet pakcoy. Terus kan ini kan nggak dibeli nih. Jadi kita keluar aja, kita keluar. Terus kita ke pencarian. Nah, dicari di sini, diklik pencarian atas sayur dan buah, kita klik. Muncul begini, tarik ke bawah. Kita klik keranjang. Yang paling bawah tuh ada gambar keranjang, kita klik keranjang. Habis itu nih kita udah ada nih tuh, ini yang ada di keranjang. Jadi kenapa yang pakcoy dikembaliin, karena kan itu nggak dibeli, toh juga nggak ada di keranjangnya kan. Jadi ya ini aja yang ada di keranjang. Habis itu kita langsung check out, confirm orderan, pay now, track your order. Habis itu sekarang kita ke on delivery, yang gambar mobil tuh, kita klik ujungnya ya, ujungnya muncul seperti ini. Oke, jadi kan kita back lagi. Sekarang kita ke profil, kita tarik dulu, kita ke profil, tara, terus back lagi. Selanjutnya ada bab terakhir ya, penutup. Simpulannya, pengembangan aplikasi Sisposa sebagai sistem informasi penjualan sayur online berbasis Android merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan konsumen, akan memudahkan berbelanja sayuran secara online dengan fitur-fitur yang informatif dan interaktif. Sisposa mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna dalam proses pembelian dan pengiriman sayuran. Fenomena transformasi digital dan peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat turut mempengaruhi perkembangan ini, menciptakan peluang dan tantangan baru dalam industri perdagangan sayur online. Selanjutnya, ada saran 1. Terus tingkatkan kualitas dan kecepatan layanan aplikasi Sisposa agar pengguna merasa puas dan nyaman dalam berbelanja sayuran secara online.
2. Memperbarui secara berkala informasi produk sayuran yang ditawarkan agar pengguna mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. 3. Ada perluas jangkauan promosi dan pemasaran aplikasi Sisposa untuk menarik lebih banyak potensi pengguna. 3. Ada mengingatkan untuk menambahkan fitur pembayaran yang lebih beragam dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang beragam. 5. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja aplikasi dan fitur-fitur yang ada untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi proses penjualan. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.